kalian, para calon abdi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nabila Irzan, saya dari jurusan Keperawatan Bandung. Sekarang saya sedang menempati bangku semester 3 di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Kalau ditanya apa alasan saya akhirnya memilih jurusan keperawatan, sebenarnya waktu itu saya memiliki beberapa aspek menjadi pertimbangan. Namun ada satu hal yang menjadi aspek terpenting, yaitu ternyata kali ini saya udah sadar kalau misalkan jurusan yang saya ambil itu suatu hari nanti akan membawa saya kepada pekerjaan yang sesuai dengan impian saya. Ya, betul, menjadi seorang perawat. Ternyata menjadi seorang perawat akan mendidik kalian menjadi harus bahkan wajib bermanfaat bagi orang di sekitar kalian. Dan itu adalah kriteria pekerjaan yang saya inginkan. Karena saya memiliki pedoman kalau misalkan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Kalau ditanya di jurusan keperawatan itu belajar apa aja sih? Sebenarnya kita belajar banyak hal, cuman kalian harus tahu 7 pokok pelajaran yang ada di keperawatan. Yang pertama nih, ada keperawatan medikal bedah, lalu ada kebutuhan dasar manusia, keperawatan anak, keperawatan maternitas. Maternitas ini jadi tentang wanita di usia subur, dari kehamilan, melahirkan, bahkan hingga nifas. Lalu ada keperawatan komunitas, ada keperawatan jiwa atau psikologis, dan yang terakhir ada gawat darurat. Selain itu kita juga bakal belajar gimana kita praktik di laboratorium, dan suatu saat nanti kita bakal praktik di rumah sakit. Itu yang paling menyenangkan. Selain itu kita juga bakal belajar gimana cara kita menerapkan caring. Apa sih caring? Jadi caring itu adalah ketika kita menyalurkan rasa secara emosional kepada sesama manusia dengan harapan manusia itu akan nyaman, akan merasa nyaman, aman ketika berada di sekitar kita. Dan itu penting banget loh buat jadi seorang perawat. Selain itu, kita juga bakal belajar gimana kita menghargai satu sama lain, baik itu dengan usia yang lebih tua dari kita, di usia yang lebih muda, bahkan yang setara dengan kita. Cara yang paling sederhana adalah dengan menerapkan 7S. Kalian tahu nggak kepanjangan 7S itu apa? Jadi 7S itu adalah sapa, senyum, salam, sopan, santun, sigap, semangat. Jadi itu kepanjangannya, diingat-ingat ya. Skill dan kemampuan. Yang pasti karena keperawatan banyak hafalannya, teman-teman harus memiliki daya ingat yang kuat ya. Tapi kita bisa mengakalinya dengan cara mencari tips and trick gimana sih cara mudah mengingat hafalan tapi dengan jangka ingatan yang panjang ya teman-teman. Jangan sampai kita mudah mengingat tapi kita juga mudah melupakan pelajaran itu. Selain itu, kita juga harus pintar-pintar mencari solusi. Karena rata-rata ketika kita kuliah di jurusan keperawatan, kita akan mendapat soal-soal tentang masalah yang dihadapi pasien. Otomatis kita harus pintar-pintar mencari solusi agar pasien tersebut bisa cepat sembuh. Selain itu, untuk bagian praktek, yang pasti teman-teman harus memiliki skill yang teliti. Karena di keperawatan teliti itu penting. Selain itu, ada disiplin. Disiplin terutama dalam waktu, karena 1 detik itu juga sangat berharga bagi kami. Selain itu, teman-teman juga harus mampu bekerja sama dengan teman-teman yang lain, baik itu dalam berbagi ilmu, ketika praktek ataupun teori. Nah, selain itu, kita juga harus bisa cermat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh kayaknya aku belum bisa nih, karena belum mempunyai skill atau kemampuan itu, jangan khawatir teman-teman. Karena ketika kalian belajar nanti di jurusan keperawatan, secara tidak langsung, skill atau kemampuan kalian itu akan terasa dengan sendirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, kalian juga akan memiliki skill dan kemampuan tersebut. Jadi, jangan berpikir panjang lagi ya untuk masuk jurusan keperawatan. Nah, sekarang kita akan membahas mata kuliah. Sebenarnya sama seperti di kampus-kampus lain, di setiap semesternya mata kuliahnya itu pasti beda-beda ya.
Terus kita juga di semester awal menyajikan yang namanya mata kuliah wajib seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Dan semester selanjutnya kita akan masuk ke mata kuliah umum. Nah ini nih banyak sih sebenarnya, cuman saya sebutkan sebagian aja ya, biar kalian semakin penasaran gimana sih rasanya kuliah di keperawatan. Yang pasti kita akan belajar yang namanya biomedik, ada metodologi, ada patofisiologi, ada yang namanya komunikasi, spiritual, lalu ada dokumentasi keperawatan, keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, lalu ada juga keperawatan maternitas seperti tadi disebutkan, perawatan anak juga ada gizi dan diet, lalu ada farmakologi, ada antropologi, dan lain sebagainya. Nah, kesan-kesannya ketika saya belajar di jurusan keperawatan, yang pasti karena ini adalah pengalaman pertama saya belajar tentang semua hal yang saya pelajari, jadi ini sangat berkesan buat saya pribadi. Terutama ketika kalian selesai belajar di kelas, kalian akan terjun langsung praktek di laboratorium. Karena saya D3, jadi saya dominan ke praktek di laboratorium. Nah, ini tuh benar-benar berkesan karena ketika kalian ada di laboratorium, kalian akan tahu kira-kira apa sih yang sebenarnya kalian benar-benar pahami dan mana sih yang belum kalian pahami, dan kalian di situ bisa langsung bertanya kepada teman kalian, kepada dosen atau dosen pembimbing. Seperti itu, teman-teman. Wah, ngomong-ngomong tugas nih, kayaknya udah gak heran ya kalau misalkan saya bilang tugas di perkuliahan itu banyak. Karena pada dasarnya semua jurusan juga sama ya, banyak tugasnya. Namun kita harus tahu nih, tugas di keperawatan itu kayak gimana sih? Yang pertama, kadang kita disuruh atau dianjurkan untuk membuat video. Video apa sih? Yang pasti video praktek atau video tindakan dari keperawatan itu sendiri. Selain itu, kita juga kadang disuruh untuk membuat naskah untuk role play. Apa sih itu role play? Jadi role play itu adalah ketika kalian bersandiwara drama di laboratorium khusus untuk mempraktekkan atau memperagakan bagaimana ketika kita nanti berhadapan dengan pasien kita. Selain itu, yang paling penting di perawatan adalah tugas membuat askep. Jadi, nanti kalian akan diberi sebuah kasus, dan kasus ini harus kita jadikan askep atau asuhan keperawatan. Ini nih yang paling TOPBG itu banget deh. Jadi, di keperawatan itu kita ada dua macam askep. Ya, ada yang pertama ada askep manual, dan yang kedua ada askep digital. Nah, biasanya kita dianjurkan untuk membuat askep manual dengan cara tulis tangan, dan biasanya askep ini hanya untuk satu pasien, satu askep. Dan satu askep ini bisa lebih dari 5 halaman folio loh, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian juga akan terbiasa kok. Selain itu, untuk tugas-tugasnya mungkin sama ya seperti di jurusan lain, membuat makalah, laporan, resume, seperti itu. Jurusan IPS bisa nggak ya masuk ke jurusan keperawatan? Bisa kok teman-teman, jangan khawatir. Dari teman-teman jurusan IPS, kalian bisa kok masuk jurusan keperawatan. Tapi kalian jangan lupa ya untuk belajar tentang dasar-dasar yang ada di jurusan IPA. Karena ketika nanti kalian memasuki PTN atau mungkin PTS yang jurusan keperawatan, kalian tetap diujiankannya adalah ujian dari jurusan IPA. Jadi kalian jangan lupa ya belajar kalau mau masuk jurusan keperawatan. Teman-teman semua pasti udah pada tahu kan kalau misalkan jurusan keperawatan itu identik dengan IPA, biologi terutama, yang pasti lebih banyak hafalannya. Tapi teman-teman, tidak dipungkiri juga kalau misalkan di keperawatan ada yang namanya hitungan. Kita juga belajar yang namanya menghitung IMT atau indeks massa tubuh, lalu kita mempelajari intake dan output cairan tubuh manusia. Selain itu kita juga belajar fisika tapi khusus untuk keperawatan ya teman-teman. Nah, kalian jangan khawatir karena kita sudah disajikan rumus-rumus tertentu dan kita tinggal memasukkan angka-angka sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Jadi gampang kok teman-teman.
praktikum di jurusan keperawatan kayak gimana sih? Yang pasti teman-teman, karena saya mengambil jurusan D3, otomatis saya memiliki waktu lebih banyak di laboratorium. Contohnya, misalkan saya memiliki mata kuliah A dengan jadwal teori 2 jam. Nah, setelah teori itu selesai, kita akan diarahkan langsung ke laboratorium. Dan itu adalah hal yang paling menyenangkan teman-teman, karena kita kan masih memiliki materi yang fresh nih, baru aja tadi diajarin. Kita akan bisa langsung mengaplikasikan atau mengimplementasikan apa yang kita pelajari tadi di kelas. Dan di laboratorium juga kita akan tahu di mana sih letak kekuatan kita atau letak kemampuan kita, kelebihan kita, dan di mana letak kekurangan kita. Selain itu, kita juga bisa mencari solusi. Gimana sih cara kita menangani kekurangan kita dengan kita berbagi bersama teman-teman yang lain. Selain di laboratorium, kita juga akan praktik di rumah sakit. Cuman praktik di rumah sakit ini dimulai semenjak semester 2. Setelah semester 2, setiap semesternya teman-teman akan dikirim ke rumah sakit untuk melaksanakan praktik. Rumah sakitnya random ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kesan ketika saya praktikum di jurusan keperawatan, yang paling berkesan menurut saya pribadi adalah ketika saya mengadakan role play atau drama tadi di sebuah laboratorium yang mirip dengan ruang interogasi. Teman-teman tahu kan ruang interogasi kayak gimana? Jadi kayak ada 2 sisi gitu. Nah, sisi ini disekat oleh kaca dan kacanya itu bisa dilihat dari 2 sisi. Dan itu ramai banget loh teman-teman. Seperti rasanya kita benar-benar bertemu dengan pasien kita di sebuah ruangan kayak gitu teman-teman. Selain praktik komunikasi yang tadi, yang paling saya berkesan adalah ketika praktik kebutuhan dasar manusia. Karena di situ kita belajar gimana sih cara memenuhi kebutuhan dasar manusia, mulai dari makan, lalu kebersihannya seperti mandi, buang air kecil, buang air besar. Lalu kita juga gimana sih cara kita membersihkan infus dan lain-lain. Dan yang paling lucunya adalah ketika kita bisa mempraktikkan apa yang kita pelajari ke teman kita masing-masing. Jadi ketika kalian jadi perawat, kalian juga bakal jadi pasiennya teman kalian. Seperti itu teman-teman, ramai banget kan? PKL atau praktikum di rumah sakit, karena saya baru menginjak semester 3 sekarang dan kemarin baru semester 2, pertama kalinya saya melaksanakan praktik di rumah sakit. Sayangnya sekarang dunia sedang dilanda wabah ya teman-teman. Jadi praktik saya kemarin ditunda untuk beberapa waktu demi menjaga keamanan dan keselamatan kita semua. Seperti itu teman-teman. Tapi jangan khawatir, nanti setelah wabah ini yang ada di seluruh dunia, terutama di Indonesia, selesai, kita akan dengan prosedur-prosedur tertentu akan bisa langsung praktik di rumah sakit gitu teman-teman. Suka duka kuliah di jurusan keperawatan. Kita bahas dukanya dulu ya teman-teman, biar bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Untuk dukanya adalah mungkin kuliahnya lama. Kenapa lama? Sebenarnya gini teman-teman, jadi ketika kalian mau kerja di rumah sakit, kalian hanya memiliki 2 opsi. Yang pertama adalah kalian lulusan D3, atau kalian, kalau di kampus saya ada yang namanya lulusan sarjana terapan plus profesi nurse. Karena di rumah sakit, setahu saya nih ya, kalau misalkan yang jurusan S1 saja atau sarjana terapan saja, tidak bisa kerja di rumah sakit. Kalian harus mengambil profesi nurse-nya ini. Dan kalau di kampus saya, D4 sama profesi nurse-nya ini di satu paket kan. Kalau di kampus-kampus yang lain, ada yang dipisah, ada juga yang mungkin yang disatukan seperti di kampus saya. Seperti itu. Selain itu mungkin gak ada ya. Langsung aja ke sukanya kayaknya ya. Sukanya adalah ketika ilmu yang kalian dapatkan bukan hanya bisa kalian aplikasikan atau implementasikan kepada pasien kalian nanti, tapi kalian juga bisa mengaplikasikannya kepada teman-teman kalian, kerabat-kerabat kalian, terkhusus adalah keluarga kalian sendiri. Kalian bisa menjadi pelopor kesehatan di keluarga kalian, menjamin keluarga kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat lagi. Seperti itu teman-teman. Selain itu adalah
saya senang aja memiliki pekerjaan atau profesi yang bisa membagikan kepedulian saya kepada pasien-pasien saya nanti, membagikan care saya kepada pasien-pasien saya nanti. Dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika melihat pasien saya nanti atau klien saya nanti menjadi orang yang lebih sembuh dan lebih baik dalam kehidupannya. Ketika mereka bahagia, itu secara otomatis akan memberikan doping energi kebahagiaan kepada diri saya sendiri. Mungkin itu suka dukanya kurang lebih yang saya rasakan di jurusan keperawatan. Ngomong-ngomong biaya, sepertinya hampir sama ya dengan di jurusan lain dan mungkin hampir sama dengan kampus-kampus lain. Range-nya adalah antara 3 sampai 9 juta mungkin ya teman-teman. Dan yang perlu kalian tahu adalah ketika kalian kuliah, yang menjadi agak pricey-nya adalah ketika kalian mengambil profesi nursing ini. Kalau di kampus saya, jadi profesi nurse yang di IR ini biayanya itu dibagi-bagi ke semester di mana mahasiswanya melaksanakan prodi D4. Jadi biayanya tidak akan berat di akhir, tapi biayanya dibagi rata di semua semester, seperti itu ya teman-teman. Dan kalian kalau misalkan kuliah di jurusan keperawatan, mungkin ada yang pakai seragam kan ya, ada yang pakai seragam, termasuk saya juga pakai seragam ketika kuliah. Dan kalian juga harus menyiapkan biaya untuk seragamnya ya teman-teman, jangan lupa. Ini dia yang ditunggu-tunggu, prospek kerja. Jadi teman-teman, ketika kalian kuliah di jurusan keperawatan, bukan berarti kalian hanya bisa menjadi seorang perawat. Tapi ngomong-ngomong, jadi perawat juga bisa di berbagai tatanan pelayanan kesehatan loh teman-teman. Kalian bisa kerja di rumah sakit, pasti ya, itu di puskesmas, di panti jompo, atau kalian mau buka praktik sendiri di rumah, itu juga bisa teman-teman. Selain menjadi seorang perawat, kalian juga bisa menjadi seorang dosen, atau kalian menjadi seorang terapis, atau kalian mungkin mau kerja di kantoran, kalian bisa kerja di kantor Kementerian Kesehatan, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya prospek kerja dari jurusan keperawatan. Terakhir, pesan saya untuk teman-teman semua yang memiliki niat untuk menjadi calon abdi kesehatan, khususnya di dunia keperawatan, saya berpesan untuk teman-teman bisa menjaga komitmen dengan apa yang teman-teman putuskan, khususnya menjadi seorang abdi kesehatan atau perawat. Kalian harus bisa membulatkan tekad kalian, berkomitmen dengan diri kalian sendiri, jangan sampai tergoyahkan dengan yang lain-lainnya, karena kita adalah orang yang akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dan ketika kalian berinteraksi secara langsung pada masyarakat, masyarakat juga akan merasakan feel yang kalian berikan. Ketika kalian tidak bisa memiliki hati kalian seutuhnya dengan profesi ini, coba bayangkan apa yang akan mereka rasakan ketika kita memberikan pelayanan. Dan itu semua akan memberikan citra buruk untuk teman-teman kalau misalkan teman-teman gak yakin dengan profesi yang teman-teman jalani. Seperti itu kurang lebihnya. Wah, makasih nih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Teman-teman jangan lupa ya untuk like video ini atau video yang lainnya juga, dan subscribe seputar kuliah, tombol yang warna merah ya teman-teman. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan video dari seputar kuliah. Selain itu, kalau teman-teman masih penasaran dengan jurusan yang tadi saya ceritakan, jurusan keperawatan, kalian bisa hubungi saya di Instagram di @nabila_yazar. Sekian aja dari saya teman-teman. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga sekali lagi untuk udah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi teman-teman.